Sabar ya, kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ya, hormati sanadul karim. Fauzi, Rubani dan seluruh jamaah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini bisa hadir di majelis ilmu, ya. Tentu kita berharap tidak hanya majelis ilmu aja, tapi mudah-mudahan jadi majelis iman, gitu ya. Nah, ya iman itu seperti pakaian, ya, seperti pakaian kata Rasulullah. Maka pakaian itu pada saatnya juga akan lusuh, lecek, kadang-kadang yo mambu, kadang-kadang kena debu dan sebagainya. Maka ya sebagaimana pakaian, maka iman itu juga perlu dirawat. Nah, kita lusuh lecek, ayo kadang dicuci, diubah, nanti setrika kan gitu. Maka Rasulullah juga bilang begini, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Makanya mintalah, berdoalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui iman dalam hati kalian. Itu perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah ngasih tahu nih gitu kan, bahwa ya iman itu seperti pakaian gitu, akan lusuh, akan ya pokoknya lecek begitu. Maka Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar Allah senantiasa memperbaharui iman, ya, memperbaharui iman di dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Qur'an kan juga ada perintah untuk menguatkan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, perbaharui imanmu itu. Masih diperintahkan, udah panggilannya orang-orang beriman, tapi diperintahkan beriman lagi. Kayak kadang-kadang ya iman itu sifatnya fluktuatif ya. Jadi orang sudah dikatakan beriman ya beriman gitu, cuma pada saat tertentu kapan mengalami down, kadang menurun, kadang lagi baik-baiknya kan gitu ya. Makanya nggak stagnan, jadi fluktuatif ya, munggah mudun gitu. Kadang-kadang kan orang itu juga terbawa pikirannya juga gitu. Kadang-kadang ada orang itu kalau nasihati, yo pikirannya gitu diunggah nih, yo tidur nih, banter-banter ya. Nah, insya Allah di pertemuan hari ini saya akan bahas tentang di antara karakter ataupun sifat seorang orang beriman yang itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Apa gitu kan? Rasulullah itu kan dawuh hurrima 'alan nar ala kulli hayyinin layyinin sahlin qarib. Ya. Sesungguhnya api neraka gitu kan. Jadi api neraka itu diharamkan terhadap orang-orang ini kata Rasulullah. Siapa? Hayyin, wong sing penaan. Layyin itu lembut. Ya. Orang yang pripun nggih? Pokoke iki gampang ngoten nggih. Hayyinin layyinin sahlin qarib. Orang itu yang tenang lah. Hayyin itu tenang, maaf. Hayyin itu tenang. Layyin itu lembut. Sahlin itu gampangan wonge gitu kan. Qarib itu akrab. Jadi neraka itu diharamkan kepada orang yang memiliki 4 sifat jadi satu. Karena tidak Rasulullah itu menjadikan sifat ini tuh langsung bersambung ya. Hayyinin layyinin sahlin qarib. Itu sifat yang jadi satu gitu. Hayyin itu kenapa hayyin itu? Tenang gitu kan. Sahlin. Layyin apa layyin? Lembut, lemah lembut. Kemudian sahlin gampang. Wong iki gampangan lah gitu ya. Penaan, penak lah gitu. Kalau qarib itu akrab. Makanya ada kawan karib gitu, berarti teman dekat. Qarib itu berarti dekat. Jadi api neraka itu akan diharamkan nih gitu kan. Hurrima 'alan nar. Jadi akan diharamkan ya api neraka itu kepada setiap orang yang luwes bahasanya ya. Luwes ya, tenang maksudnya ya. Lemah lembut dan orang yang tadi gampang
akrab, ya ramah lah begitu ya. Nah, jadi ini satu sifat gitu, satu sifat yang buareng ya. Jadi buareng. Jadi ini penting ya. Kadang ada orangnya deket neng wangel di jak petung. Oh iki cedek neng jutek. Nah, tapi ada juga yang ya macam-macam lah gitu. Cuma Rasulullah menggabungkan empat sifat itu jadi satu gitu. Jika kalau orang itu empat sifat ini jadi satu, orang ini akan digaransi tidak akan masuk api neraka. Ya. Nah, jadi apakah kemudian lemah lembut itu bertentangan dengan ketegasan? Ya tentu tidak. Karena di situ tidak menyebutkan nanti tidak akan tegas, enggak. Tegas itu beda. Tegas itu sikap yang lain nanti. Ya. Jadi maka manusia itu kan perlu tegas, perlu lembut, ya. Lemah lembut dan itu merupakan unsur keseimbangan. Seimbang, ya. Ketegasan itu tidak menafikan daripada lemah lembut. Tegas itu kan dalam sikap loh. Kadang orang tua kita dulu itu meneng lembut, tapi tegas. Gak oleh ya gak oleh kan gitu. Gitu. Nah, bagi bapak kan, akhirnya bapak itu nggak banyak bicara, meneng ngono ae. Wis wedi kabeh. Bapak itu datang dengan motornya itu. Ibu itu ngomong kalau Pak teko. Langsung anak itu tuh motor. Ya, ya memang beda. Kenapa kemudian kok bisa begitu Pak Ustadz? Kenapa kalau bapak begitu itu kadang anak wis langsung manggon? Ya memang Allah itu nyeting bapak itu memang begitu. Laki-laki itu begitu kalau dia jadi ayah, ke anak itu akan lebih kuat daripada ibu sebenarnya. Walaupun yang paling banyak bicara itu sing paling cerewet ngomong anak ini sudah. Tapi yang lebih efektif apa? Berarti dibalik. Pun berarti yang harus cerewet itu sudah ibu. Kalau di Al-Qur'an interaksi antara bapak dengan anak dan antara anak dengan ibu itu ternyata masih banyak interaksi anak dengan bapak. Makanya di rumah itu yang harus paling banyak ngomong harusnya bapak. Gini kok. Ya, interaksi anak dengan ayah itu di Al-Quran lebih banyak daripada ibu. Makanya harus ini. Ya. Tapi kadang-kadang ayah itu tidak perlu banyak bicara. Gak oleh, gak oleh. Wes. Paling gitu aja. Nek bapak bilang gak boleh ya gak boleh. Wes. Dah gitu. Anaknya semanggon wes gitu kan. Tapi nek ibu kadang ngomong boleh. Anak yang begedek gitu. Kadang ya memang begitu. Ya. Jadi Allah itu menciptakan apa apa namanya pita suaranya laki-laki itu ya memang seperti itu, beda dengan pita suaranya perempuan. Sudah didesain sama Allah kalau suaranya laki-laki ya seperti itu, ya kuat ininya. Makanya kadang ngomong sedikit itu sudah anak wis manggon. Makanya kalau anak pola itu coba jangan dievaluasi ibunya, evaluasi siapa bapaknya. Ini bapaknya cerewet murah konten mawon. Nah, kalau bapaknya cerewet insya Allah anak itu manggung. Ya. Betul? Maka penting gitu ya. Makanya begini Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, eh, tentu ini juga tidak apa ya, tidak menafikan memang bukan berarti terus langsung jadi semuanya tidak. Tapi mayoritas jadi. Ya, mayoritas sukses. Kalau ayahnya itu cerewet, ya. Ya memang coba lah gitu kan di Al-Qur'an itu ya memang ada interaksi ayah dengan anak yang pada akhirnya tidak terjadi ketaatan. Siapa? Nabi Nuh dengan anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, ayo munggah perahu iki aja melok-melok kafir kayak gitu kan. Nah, tapi kan juga banyak yang sukses kan gitu. Ya. Bagaimana dengan Ismail gitu kan? Bagaimana juga siapa? Yusuf gitu kan. Nah, Ismail kan lebih dahsyat. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahka fanzur madza tara.
Nah, aku ini ngipi aku tak belah gitu kan. Kan bahasanya kan ngoten. Lah jawabannya Nabi Ismail gimana? Ya batif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin gitu kan. Ayah, ya sudah lakukan aja katanya. Bukan ya abi, ya abati, ya batif'al. Panggilan yang masya Allah gitu kan. Ayah anda ya dah lakukan apa yang jadi perintah Allah. Soalnya nanti kamu akan mendapati aku masuk golongan orang-orang yang sabar insya Allah. Gitu. Jadi itu kan luar biasa interaksi, ya. Suwi ditinggal gitu kan, terus moro-moro kan udah dibeleh. Coba bocah saat ini, kalau ndak kuat-kuatan ininya. Tapi dari situlah proses tarbiyah itu berjalan dengan baik. Ya. Lah bocah saat ini jawabannya orang bapak ini dibeleh tuwek. Lah ngoten no. Lah saking bocahe saking wangele ditoto lah kadang bapaknya apa gitu. Ya, ini pengalaman pribadi nih. Enggak, jadi eh, ya saya lanjutkan ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Eh, jadi sikap bijak itu akhirnya mengharuskan seseorang itu menyesuaikan dengan sikapnya, dengan situasi dan kondisi. Kapan harus lemah lembut, kapan tetap keras dengan suaranya kan gitu. Ya. Jadi karena di Al-Qur'an itu kan dibeda-bedakan kan, ada qaulun ma'ruf gitu kan, ada qaulan layyina, ada qaulan baligha gitu kan. Ya, ada qaulan sadida, ada qaulan layyina. Memang bentuknya tuh lain-lain gitu ya. Ya, kapan kemudian orang itu harus menggunakan qaulan sadida, kapan harus tegas, kapan harus lembut kan begitu. Yang menarik itu kan bagaimana qaulan layyina yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun. Ya, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi wahai Musa dan Harun katakan pada Firaun gitu kan. Kepada Firaun apa dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. La'allahu itu kalau di dalam Al-Qur'an tafsirnya la'alla itu pasti. Wis to manut mesti engko eling nek gak eling ya wedi kan gitu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi itu sebuah garansi dari Allah. Kalau kita ya padahal jangan bayang nih ya. Kurang kejam apa Firaun itu. Ya, dia bayi laki-laki di masanya disembelih kan gitu. Makanya kenapa kok Harun itu aman dan Nabi Musa waktu itu dikejar-kejar untuk disembelih itu kenapa? Karena Harun itu awalnya kan begini, setelah mimpi itu kan akan ada seorang anak yang akan istilahnya menggulingkan ke- kekuasaannya Firaun gitu kan. Pada akhirnya apa? Semua bayi laki disembelih. Pokoknya laki-laki setiap laki-laki bayi laki-laki itu. Nah, begitu berjalannya waktu, lingkul dipateni terus yo gak enek penerus berikutnya, rakyatnya entek kan gitu. Nah, akhirnya dibuat kebijakan baru lagi. Setahun disembelih, setahun tidak. Begitu. Di zamannya itu seperti itu. Dan bayangnya kayak apa kejamnya Firaun itu. Nah, Harun itu, Nabi Harun itu lahir di tahun tidak disembelih. Sedangkan Musa, Nabi Musa itu lahir di saat tahun disembelih. Sehingga kenapa kemudian Nabi Harun itu sebagai saudaranya Musa itu, sebagai saudara Nabi Musa itu aman kan? Ya memang kondisi seperti itu. Ya, jadi lahir di tahun yang tidak disembelih. Sedangkan Nabi Musa pada akhirnya ya tadi kalau ikut perintah yang akhirnya di tahun yang disembelih itu kan gitu. Nah, sering berjalannya waktu sudah selesai kan masa itu. Kemudian ketika Nabi Musa kembali dapat perintah dari Allah untuk berdakwah kepada Firaun itu kan perintahnya qaulan layyina. Katakan kepada Firaun dengan perkataan yang lembut, pasti dia nanti akan ingat atau takut. Ingat atau takut. Ya pada akhirnya Firaun itu kan ingat dan Firaun juga takut, meng telat ngono wae. Syarat mati. Tapi kan pasti kan gitu. Makanya begini. Ini pentingnya qaulan layyina itu, lembut itu ternyata dampaknya itu pasti gitu loh. Pasti ingat dan takut. Kalau gak eling ya wedi gitu aja.
Itu dampak aslinya begitu. Dampak aslinya begitu. Itu pasti. Itu garansi dari Allah. Kata la'alla itu pasti. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Pasti iling dan atau takut itu pasti. Anak kita itu pasti. Cuma kapan waktunya itu kadang-kadang kita tidak tahu. Kapan dia kemudian akan ingat dengan qaulan layyina dari kita? Atau kapan dia takut dengan qaulan layyina dari kita itu hanya waktu saja yang membedakan. Ya, tapi yang jelas pasti karena kata la'alla itu sebuah kepastian di dalam Al-Qur'an tafsirnya, ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kemudian manusia itu harus lembut, kapan harus ucapkan dengan ucapan itu ya sesuai dengan kondisi kan begitu. Tetapi yang namanya lemah lembut itu hendaknya menjadi sifat dasar, gawan. Kalau bisa itu memang betul-betul menjadi dasar kita. Ya. Dasar itu berarti kan harus banyak. Harus menjadi apa? Pondasi. Maka mengupayakan gitu ya. Makanya zaman dulu kalau orang-orang tua kita itu kan mengajari untuk bahasa kromo kan gitu. Bahasa kromo, orang kalau terbiasa dengan bahasa kromo, itu kan akan lemah lembut. Harap nesu lho kangelan. Coba marah dengan bahasa kromo, jadi ketoprak jenengan. Iya toh? Gini betul. Ya kalau kita menggunakan bahasa kromo rutin gitu, harus nesu jangan bahasa kromo, nah nggak bisa. Kenapa ya nesu pakai bahasa kromo itu jadi ketoprak nih gitu. Ya ludruk nama ketoprak. Nah, itu. Makanya dari zaman dulu orang tua kita itu kan kalau anak-anak dipanggil le, jawabannya dalam bapak. Lu bocah saat ini coba le, he, nyapa pak. Kadang gue melengos ya kan gitu. Nah, itulah pentingnya adab itu di situ. Makanya dari adab berbicara itu masya Allah ya. Jadi eh, makanya kan kedekatan antara iman dengan berbicara yang baik itu perintahnya jadi satu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya dia berbicara yang baik, ngomong yang baik kan gitu. Ngomong yang baik memang definisinya nggak disebutkan, tapi secara realita di lapangan, di masyarakat secara umum, ya kalau orang Jawa kalau pengen dikatakan omongannya baik, bicara dengan bahasa kromo kan begitu. Kan. Makanya perintahnya berbicara baik atau diam itu dikaitkan dengan keimanan. Siapa wong sing iman lah gitu. Siapa yang beriman? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Hari akhir diingatkan tentang hari kiamat kan begitu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik-baik. Cara ngomonglah dengan yang baik, dengan cara yang baik gitu. Nah, atau lek gak iso ngomong apik meneng wae gitu. Ya. Apalagi sekarang orang itu enggak status apa ngono di komen gitu kan. Nggih. Apa gitu. Ya kalau makanya komennya tuh komen yang baik lah. Ya faliyakul khair. Kalau sekarang berbicara tidak hanya dengan lisan, tapi sekarang orang berbicara dengan tulisan, komen di grup, komen naik apa begitu di grup apa di ini, nah itu usahakan dengan yang baik, ya. Karena walaupun kadang sudah kita hapus di HP kita, kan belum tentu dihapus di Lauhul Mahfuz, apa begitu? Di catatan amal maksudnya, di catatan amal Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, jadi selama jadi lemah lembut itu menjadi sikap dasar seorang muslim dalam berinteraksi sosial. Ya, karena ini kaitannya dengan sosial. Ya orang kalau lemah lembut sendiri kan tidak mungkin kan mesti harus ada lawannya kan begitu, harus ada sekitarnya. Berarti sosial kan gitu. Sahlin dia gampang. Gampang itu berarti kepada orang lain kan gitu. Qorib, akrab, berarti kan akrab dengan siapa? Akrab dengan orang lain. Ya, orang lain itu kan termasuk sebenarnya keluarganya sendiri kan gitu. Makanya kepada siapa dia paling harus menjalankan ini? Ya, ya kalau Rasulullah itu kan memerintahkan kalau sedekah paling baik itu kan ketika dimulai dengan orang yang terdekat. Berarti sikap ini utamanya kepada seorang orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat. Ya suami paling dekat dengan istrinya. Berarti dengan suami begitu ya.
Atau kalau ada masih ayah ibunya ada, ya dengan bapak ibunya, dengan kakak atau adiknya, dengan anak-anaknya itu yang terdekat. Makanya mulai dengan wabda mimman ta'ul. Mulai kalau Rasulullah itu kan kalau sedekah itu wabda mimman ta'ul. Mulailah dengan yang paling dekat. Karena berbicara yang baik, tersenyum, ya, senyum itu kan sedekah kan gitu. Nah, sedekah itu yang utamanya mulai dari yang paling dekat. Jangan sampai dengan yang jauh ki apik ning karo tanggane atau dengan orang yang terdekat di rumahnya atau di keluarganya itu tidak baik. Jangan. Jadi mulai dari yang paling dekat. Kok melok ngaji. Nah, jadi engko lek tak bales ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi sikap dasar ketika interaksi sosial. Sosial itu sekali lagi juga terhadap orang yang terdekat, ya. Karena sosialisasi itu kan nggak hanya tetangga, tapi juga di dalam rumah juga sama, gitu. Maka harus dimulai dari yang paling dekat, ya. Toh kita itu loh kembalinya kemana kalau nggak dengan orang terdekat, ya. Ya memang abot, iya betul. Kadang-kadang yo selakne hati atau ini kan gitu. Lah padahal lo satu rahim kan gitu. Makanya Rasulullah berkata wasilul arham, jaga hubungan arham, orang yang satu rahim kan gitu. Gampangannya kan begitu. Silaturahmi itu yang satu rahim kan utamanya. Karena makna rahmah itu kalau rahim itu juga dengan bahasa Arabnya juga pakai ro, ha dan mim gitu. Saking dekatnya kan gitu. Ini malah kita yang satu rahim ya. Maka usahakan jangan putus gitu kan. Maka pastikan kita memiliki sifat dari hayyinin layyinin sahlin qarib. Tapi realita hidup kadang dum-duman warisannya karo dulur ya wangel. Gitu bagi. Kadang malah angel petong karo dulur itu. Makanya kita diingatkan di sini. Nek pengen terbebas dari api neraka, pastikan juga gampang terhadap saudara. Itu loh. Itu karo dulur ngeli jelimet ngalang-alai karo londo. Karo Cina. Padahal kan ini sudah jelas kalau kita ingin digaransi Allah terbebas dari api neraka, ya sing gampang karo dulur barang iki. Betung-betung karo dulur ki sing gampang kan gitu. Ya. Nah, ya lemah lembut, gampangan, tenang kan gitu terus apa? Dekat kan gitu, ya. Makanya kadang-kadang kalau ini apa? Ya itu kadang-kadang realita hidup seperti itu. Tapi apakah kita akan membenarkan realita hidup? Ya enggak, realita hidup itu ujian kok. Nah, ujiannya begitu. Jangan membenarkan realita hidupnya, jangan. Benarkan apa yang jadi syariat Allah. Ya syariatnya itu begini kan gitu. Harusnya ya gampangan, mudah kalau terdekat itu begitu. Banyak Pak Ustadz justru memang garansinya terbebas dari api neraka. Mau tiga pena, ujiannya di situ. Makanya disinilah kemudian itu kenapa sih amalan hati itu begitu begitu apa ya keutamanya luar biasa. Karena nantinya kita akan kembali kepada Allah itu dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Karena ini yang jadi beban itu kan hati itu. Hati sing kadang urusan nerimo. Ucapan sudah bisa, ini udah bisa gitu kan. Hati ini sih gitu kan. Jadi itu ya memang begitu, Bu. Ya. Makanya wajar ketika kemudian garansinya itu terbebas dari api neraka gitu ya. Jolnya kan gede kan gitu. Nah, maka eh, selama tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk mengambil sikap sebaliknya itu ya pokoknya lemah lembut aja lah kayak gitu ya. Kalem ngono ae wis gampangane ya. Kalem, luwes, lemah lembut, ramah, wis itu aja sebenarnya kan itu. Kalau nggak ada sesuatu yang mengharuskan kita ini rotok galak kan gitu ya. Nah, bila sumber kasih sayang dan lemah lembut mulai mengering, maka hati harus segera dibersihkan, ya. Nah, tadi saya menyampaikan di awal bahwa
mintalah sama Allah agar Allah itu memperbaharui keimanan dalam hati. Jadi itu kan memang karena pusatnya tadi hati. Jadi begini, perjalanan waktu ya yang panjang kadang bisa mengurangi lemah lembutnya perasaan seseorang itu, dia akan mengalami yang namanya suatu saat juga kehilangan ataupun mengurangi kelemah lembutannya dengan perjalanan waktu ya. Karena begini, lemah lembut itu merupakan fenomena perilaku yang bersumber dari mana? Dari hati. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pernah menegur sebagian sahabat Nabi saat hati mereka itu mulai berubah. Ya. Saat apa? Hatinya para sahabat itu sudah mulai berubah. Ya. Jadi karena begini ya, berkurangnya lemah lembut perasaan seseorang itu membuat lupa sebagian nilai dan mengubah perasaan hati itu sendiri. Ya. Jadi itu terjadi manakala seseorang tidak memperhatikan jiwanya dan membersihkan hatinya. Jadi akhirnya apa? Pikirannya nggak tajam. Orang kalau memperhatikan jiwanya, membersihkan hatinya itu pikirannya tajam. Jadi bagaimana agar kemudian tetap hatinya tetap hidup, perasaannya juga tetap peka, kan begitu. Kan kita butuh orang itu perasaannya peka, pikirannya tak tajam. Kan begitu. Nah, ini kan terjadi karena tadi perjalanan waktu tadi. Perjalanan waktu kadang orang itu dengan banyaknya pengaruh sana, pengaruh sini, terjadilah pengaruh seperti itu. Makanya kan ada istilah dari para ulama yang namanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Makanya Rasulullah itu kan mengajari doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Itu penting ya Allah, itu kan. Ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku itu rasa takutnya, rasa takwanya, kan gitu. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwaku. Kenapa? Engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Kenapa? Karena engkau la anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau yang menguasai hatiku dan yang memimpin jiwa, yang menguasai jiwaku dan memimpin jiwaku. Menguasai jiwa. Siapa yang menguasai jiwa kita? Allah. Maka minta sama Allah agar Allah membersihkan jiwa kita. Sehingga kemudian tadi ketika jiwa kita perhatikan kebersihannya, hati juga sama, maka pikiran kita itu akan tajam. Dan kemudian apa? Perasaan kita itu adalah orang yang punya perasaan yang peka. Kono ini, peka gitu loh. Ketika terjadi apa itu peka. Melihat dengan sesuatu dengan kepekaan hatinya itu beda. Oh, sedang mengalami apa, sedang mengalami apa. Gitu. Ya, kayak hari ini misalnya, saya ngurusi pondok itu langsung gitu kan, saya cek gitu, ini kayaknya kelihatan nih mau nurun santrinya, misalnya kan gitu, mau apa, itu kan butuh kepekaan, ya, butuh kepekaan perasaan kita dengan hati gitu. Setelah kita tahu begitu kan, perkiraan seperti ini, akhirnya orang kan akan mengambil sikap dengan pikiran yang tajam. Orang kalau peka, insya Allah pikirannya tajam. Caranya seperti ini. Saya ini sedikit cerita begitu ya. Saya juga pernah mengalami begitu di acara itu. 2021 lah, pas pandemi itu.